Orang yang kufur nggak paham, kita toleran banget. Orang-orang yang nggak suka dengan syariah karena dia nggak paham, kita toleran banget. Ya udah, nggak apa-apa, nggak maksa. Dia nggak mau menjalankan syariat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain dengan sebuah propaganda, dengan framing negatif, dengan hal-hal yang membentuk opini publik yang salah, nah ini dalam Islam perlu diluruskan. Kalau di dalam masyarakat lingkungan bangsa kita tuh kayak beberapa tokoh sekuler liberal, salah satunya yang kemarin sempat rame bilang menghafal Quran udah nggak penting gitu kan. Ya mungkin dia kurang baca sejarah juga menurut saya, padahal itu sejarah yang paling simpel sih, nggak harus jadi ahli. Bahwa di masa Nabi selain udah ada penghafal Quran, Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis Al-Quran. Udah ada penghafal Quran banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat penghafal Quran yang hidup di masa Nabi. Tapi tetap aja Nabi nyuruh nulis Al-Quran. Atau sebaliknya, udah ada yang nulis tapi tetap aja Nabi memotivasi mereka menghafal Al-Quran. Jadi ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuman belum dijilid kayak gini. Ini namanya mushaf. Kalau belum dijilid namanya nuskhah. Kalau udah dijilid namanya mushaf. Sudah satu jilid. Sehingga dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, An-Nas udah ada di sini semua gitu. Baik berbentuk fisik ataupun berbentuk platform digital kayak yang di handphone dan seterusnya. Dulu di masa Nabi belum dijilid, masih lembaran-lembaran yang terpisah. Ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah pohon, ada yang ditulis di batu. Sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan Al-Quran nggak utuh 30 juz. Lagian kan Al-Quran belum turun 30 juz kan? Baru turun sejuz, 5 juz, 10 juz, kan bertahap tuh. Sampai akhirnya turun total sebelum Nabi wafat 30 juz. Sehingga sahabat kalau baca Quran ada yang cuman di rumahnya itu 2 lembar. Ya udah itu aja terus yang dibaca, soalnya dia nggak hafal. Ada sahabat yang baca Quran 1 juz, ya udah itu aja yang dihafal, yang dibaca. Baru kemudian dijilid pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa nggak kita jilid aja Al-Quran supaya nggak berceceran di mana-mana? Kata sahabat yang lain, ya Umar, gimana kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Ini pertanyaan sering muncul kan sekarang. Ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak dilakukan Nabi? Kata Umar, seandainya Nabi masih hidup, pasti Nabi akan mengatakan ini baik. Kalau bahasa orang yang lebih fanatik lagi sekarang, tapi kan Nabi nggak melakukan. Seandainya itu baik, kenapa Nabi nggak ngelakuin? Berarti apa yang Nabi nggak lakuin berarti nggak baik. Nah ini nih pemikiran nggak terbuka. Umar itu orang yang sangat open minded banget. Sehingga dia banyak nyampein gagasan-gagasan yang justru kayak sesuatu yang baru gitu di zaman itu. Lalu akhirnya setelah disyurakan oleh para sahabat, mereka sepakat bahwa ini baik, maka dilakukanlah proses penjilidan Al-Quran pertama di masa Abu Bakar. Kemudian diulangi lagi, lebih teratur lagi di masa Utsman bin Affan. Karena di masa Utsman itu ada semacam polemik soal tata cara membaca Al-Quran. Karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, lalu mereka salah dalam membaca ayat-ayat secara huruf, secara baris. Kalau baris saja masih mending, ini hurufnya salah. Kenapa huruf bisa salah Ustadz? Karena dulu Al-Quran itu tulisannya nggak ada titik. Kalau sekarang kita nyebut Arab gundul itu nggak ada baris ya. Kalau dulu tuh lebih gundul lagi. Bukan hanya nggak ada baris tapi nggak ada titik. Jadi shin dengan sin itu sama-sama nggak punya titik. Shad dengan dot itu sama, nggak ada titik. Lo dengan to sama, nggak ada titik. Ba, ta, sa sama, nggak ada titik. Jadi linusabbita bihi fuadak bisa dibaca linubayyina bihi fuadak. Jauh kan? Linusabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya, bisa dibaca linubayyina bihi fuadak, untuk kami perjelas maksud di dalam hatimu dengannya. Itu jauh banget perbedaannya. Kenapa? Karena tidak ada titik. Akhirnya banyak orang non-Arab yang masuk Islam di masa Utsman salah membaca huruf. Jadilah Al-Quran tuh agak banyak kesalahan. Dan itu rame yang membaca dengan cara yang salah. Akhirnya Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan lagi cara baca yang tadinya 10 huruf menjadi 1 huruf. 1 huruf menjadi 10 qiraat dan seterusnya, itu pokoknya rumit lah pokoknya.
Sejarahnya rumit. Intinya di zaman Nabi itu udah ada smartphone dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran. Atau kenapa tetap dianjurkan menghafal Quran? Ini jawaban paling logis menurut sejarah. Belum lagi nanti ada jawaban dari sisi spiritual. Bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa. Kita tuh dapat mahkota di padang mahsyar. Hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar, dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Gak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar, ya Allah, di smartphone saya nih ada Al-Quran, boleh gak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja gak bisa. Coba gimana? Jadi emang ada fadilah tertentu, walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal Al-Quran dengan ayat yang banyak. Tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Al-Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang tiga-tiganya sekolahnya khusus tahfiz. Karena saya berharap mereka gak seperti saya. Yang baru serius ngafal Al-Quran pas udah gede. Mereka harus tuntas dulu Al-Quran, sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngafal Quran tuh bukan buat mereka bukan karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi jadi budaya yang soleh di antara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita saya juga kadang-kadang bete gitu, nggak bisa ketemu anak. Tapi harus sabar. Yahya masuk TK tahfiz. Yang dari TK itu udah mulai belajar tahsinnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Dia menghafal huruf pakai bahasa Arab. Yang saya pernah sekali tampilin di YouTube ya, yang alifun Allah kayak gitu-gitulah. Saya juga nggak hafal, dia hafal. Artinya saya respect banget dan berharap banget anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu. Karena saya ngerasa kayak siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya, disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz. Gak bisa pakai smartphone, gak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang mahsyar, apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone Google Drive boleh-boleh aja, ikhtiar kita untuk memudahkan mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Nggak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. Satu huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah Fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah Fanhas. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata Fanhas. Orang-orang yang awam kan gampang percaya yang gini-gini. Karena Allah berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira." Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam. Makanya saya kan pernah posting, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah. Ada yang komen kan, Allah kok minjam. Ini Ustadz makin lama makin aneh ngomongnya, ngelantur ke sana kemari. Itu bukan kata-kata saya, kata Al-Quran. Tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta. Apa maksud dari kalimat meminjam di sini? Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang, cuma dipinjam bentar, ntar dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kalau Allah minta kan berarti hilang dong. Kalau Allah pinjam ntar dibalikin lagi, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya gak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata-katanya, dibalikin berkali lipat. Nah di situ juga dikritisi sama si Fanhas. Kata Fanhas, kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong. Kan kita gak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, gak punya harta, minjam ke kita biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. Gak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar Fanhasnya.
Gubrak, gubrak, gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang kebayang nggak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mengeroyok Abu Bakar, itu wajah Abu Bakar tuh hancur dan nggak dikenali. Kamu siapa Abu Bakar? Kok jadi gitu? Mukanya tuh hancur. Abu Bakar terima digituin. Tapi ketika Allah dihina sama Fanhas, wah itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar. Sampai Fanhas dibela rame-rame, terus Abu Bakar pulang. Fanhas datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya. Ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar. Rasulullah aja nggak percaya. Abu Bakar? Kalau Umar, Nabi percaya. Karena Umar kan orangnya tegas, keras kan. Ghalidun syadid, itu julukan Umar. Keras dan tegas, Umar. Sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi nggak boleh nanya fatwa hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada Nabi di situ, tuh nggak boleh. Salah fatal. Sama kayak kita ada ulama, nanyanya yang bukan ulama, nggak boleh nanya ke ulama aja. Makanya ketika kita nanya tentang agama bukan ke ulama, padahal di bangsa Indonesia ini banyak ulama, kita tuh udah salah. Jadi nanya aja udah salah, pasti jawabannya lebih salah. Walaupun benar tetap salah. SOP-nya nggak kayak gitu. Nah ada orang datang ke Umar, nanya tentang agama. Kata Umar, kenapa kamu nggak nanya ke Rasul? Masa nanyanya ke saya? Kata dia, saya udah datang ke Rasul. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul saya nggak berkesan. Maksudnya kayak bukan itu yang saya harapin. Dia kayak maksa gitu, pengen jawaban sesuai harapan dia. Kan ada orang kayak gitu kan. Nanya pengen nemu jawaban sesuai harapan. Kalau nggak nemu nanya lagi ke ustadz yang lain. Sampai nemu yang mengatakan, oh ya udah ini halal. Baru dia bilang, tuh kan kata saya juga. 9 ustadz bilang haram, 1 ustadz bilang halal, dia ambil yang 1. Nah ini masih mending lah sesama ustadz. Ini mah Rasul. Rasul udah kasih jawaban, tapi saya nggak cocok gitu. Makanya saya tanya kepada kamu. Menurut saya kamu bijak. Dipuji-puji Umar. Apa yang dilakukan Umar? Kata Umar, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk, keluar bawa pedang. Udah dihunuskan pedangnya. Bukan bawa pedang dalam sarungnya, dihunuskan pedangnya. Ini nih jawaban saya nih, langsung kabur tuh orang. Itu Umar. Karena Umar tersinggung, dianggap sebagai orang bijak sementara Rasul aja ditolak. Itu penghinaan buat Rasul dan penghinaan buat Umar sendiri. Makanya Umar langsung ngeluarin pedang, orangnya kabur. Tapi ini yang melakukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang yang gak pernah dikenal, pernah mukulin orang. Satu-satunya yang pernah dipukul Abu Bakar itu cuma berhala. Ketika dia masih kecil, diajak ayahnya untuk ngelilingin tawafin berhala. Ayahnya yang tawaf, Abu Bakar duduk nungguin. Pas ayahnya udah pergi, berhala itu dilemparin sama Abu Bakar. Lo ngapain sih orang-orang tawaf ke lo, padahal gak bisa ngapa-ngapain. Itu Abu Bakar, salah satu sahabat, walaupun sedikit sekali jumlahnya. Sahabat yang gak pernah syirik bahkan di masa sebelum Islam, Abu Bakar. Salah satunya. Abu Bakar, Khadijah, Ali. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam pun mereka gak pernah syirik, gak pernah nyembah berhala. Tapi yang lain pernah lalu bertaubat dan masuk Islam, kemudian menjadi lebih baik. Abu Bakar yang melakukan. Rasulullah, Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Lalu Nabi nanya baik-baik, karena ini Abu Bakar nih, orang yang wibawa, orang yang baik hati, orang yang lembut. Gak boleh langsung dipercayai aja nih omongan, apalagi nih Fanhas yang ngomong. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, ini perbuatan kamu? Ya Rasulullah. Nabi kaget. Jadi itu bukan hoax. Benar nih Abu Bakar nonjokin orang, gebukin orang. Ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan aziman annallaha faqirun wa annahum anillahi aghniya. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini mengatakan satu kalimat yang sangat fatal, yang sangat buruk tentang Allah. Dia bilang Allah itu fakir dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah. Maka ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke si Fanhas. Fanhas, benar kamu bilang Allah fakir? Enggak, namanya juga orang Bani Israel. Enggak semua Yahudi itu kayak gitu. Karena ada Yahudi yang lurus dulu, enggak tahu sekarang.
Tapi umat Yahudi kan Nabi Musa Yahudi yang membawa agama Yahudi, kemudian nanti ada keluarga Nabi Musa yang Yahudi termasuk sampai Zakaria, Imran Yahudi kan. Jadi bukan agamanya, Bani Israel lah yang paling bawel itu. Ternyata dia bohong, dia bilang enggak, wah Abu Bakar udah mukulin saya, sekarang dia memfitnah saya, Muhammad. Beginikah didikanmu terhadap sahabatmu? Rasulullah bingung, mana yang benar nih? Abu Bakar mukul Fanhas. Tapi Fanhas bilang, saya nggak mengatakan hal yang kayak gitu. Saya disakitin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu emang benci sama saya sejak dulu. Akhirnya ketika Nabi tidak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, turunlah ayat ini. Allah mendengar pembicaraan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Dengan segala macam kemarahan Allah juga marah tuh. Di sini Allah kayak bilang, aku juga marah, bukan Abu Bakar doang, kata Allah. Jadi Abu Bakar kayak dibela gitu sama Allah, Abu Bakar bareng kita marah sama dia. Gitu. Kan keren ya Abu Bakar ya di situ ya. Sampai Allah mengatakan apa tadi ayatnya teh? Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami balas ucapan mereka dengan kalimat dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang membara. Itu tuh ancaman Allah kepada Fanhas nanti di akhirat. Artinya Allah tuh merestui Abu Bakar marah. Allah merestui Abu Bakar marah. Tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan ini terus kita langsung take action ya. Wah ini bahaya, gue tonjokin aja nih. Jangan, karena ini nih Fanhas. Yang kita hadapi kan bukan Fanhas kan, beda-beda kan. Ada yang namanya apa, mungkin dia pakai nama Abu atau apalah kayak gitu-gitu kan. Ini nggak boleh difanhasin. Karena kalau dia difanhasin nanti jadi rame, Islam malah yang jelek juga kan. Makanya ya hadapi aja dengan argumentasi ilmiah, hadapi aja dengan penjelasan yang meluruskan persepsi kepada masyarakat, gak usah terpancing. Biarkan harusnya hukum yang bergerak di situ, karena emang kewajiban seorang yang memegang hukum, penguasa. Kalau dia nggak mengambil tindakan hukum, dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dalam arti membiarkan orang menghina Allah, Rasulullah, agama Allah. Membiarkan saja dosa, karena dia mampu untuk mencegah, untuk menyikapinya, untuk menghukum dengan cara yang terbaik. Di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Suka nyebarin hal-hal yang kayak aneh, nyeleneh tentang agama. Asalnya dari Irak. Dia ini emang tokoh liberalnya Irak lah. Dia nyebarin fitnah tentang makna ayat Al-Quran. Saya lupa tapi ayatnya apa, nanti saya cek lagi. Tapi dia kayak bikin keraguan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan istilah syubhat. Makanya ada istilah raddus syubhat, menolak membantah syubhat-syubhat tentang agama. Ada yang mengatakan misalnya ternyata melakukan hubungan walaupun tidak halal, tidak resmi, tidak dalam akad nikah, asalkan sama-sama rela, itu sesuatu yang dibolehkan. Ini namanya syubhat, menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat. Ini fatal banget dalam sebuah sebuah bangsa atau masyarakat. Di zaman Umar ada orang kayak gitu. Kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar itu luar biasa loh. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng. Selebgram terlalu ganteng, dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah, Rifat cie. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya, nggak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu tentang dia, di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini, seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar, innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat, ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng.
Salah saya apa, kan saya takdirnya lahir seperti ini, C. Ya udah sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar, ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral. Yang nanti merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah, kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim, digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi, karena rambutnya udah habis kan, malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar, kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan, mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, gak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban, malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua, yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus biarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? Kata Umar. Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh, yang selebgram itu? Iya. Ya udah, ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah, akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan, ini lihat nih ayat nih kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama. Bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih. Sehingga orang percaya aja sama dia, sama omongannya. Dipanggil sama Umar. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Apa? 2. 1, kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang Al-Quran. 2, kalau kamu nggak ngerti ayat itu harusnya kamu tanya kepada ulama, bukan nanya kepada orang awam. Atas kesalahan yang fatal ini, maka saya hukum kamu dengan dicambuk. Karena dia udah nyebarin banyak fitnah. Orang sampai ragu nggak mau lagi baca Quran. Orang menganggap Al-Quran itu nggak otentik segala macam. Itu kan banyak kan obrolan orang sekuler tentang kayak gituan. Akhirnya dicambuk dan diancam. Kalau kamu masih melakukan hal yang sama, maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat. Akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuha.